Halo semuanya, pasti udah pada tahu kan sama sabun oranye yang viral banget ini? Yap, Kojisan. Kayaknya di mana-mana orang ngomongin sabun ini. Katanya sih ajaib bisa bikin kulit langsung cerah gitu. Tapi beneran sehebat itu nggak sih? Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas semuanya. Dari klaimnya yang heboh sampai fakta sebenarnya. Udah siap? Coba lihat ini. Klaim yang seliwiran di internet tuh kadang emang suka. Wow banget ya, putih permanen dalam 5 menit. Gila kan? Kalau ini beneran, ini sih bukan sabun lagi, tapi lampu Aladin. Jujur aja, klaim kayak ginilah yang bikin Kojisan langsung meledak dan semua orang jadi penasaran abis. Oke, klaimnya emang bikin kita melongo. Sekarang, waktunya kita jadi detektif skincare. Ini tuh beneran penemuan revolusioner atau cuma ya marketingnya aja yang jago? Yuk kita cari tahu faktanya sama-sama. Ya inilah dia, sensasi sabun viral. Gimana enggak? Harganya cuma belasan ribu rupiah, tapi janjinya bisa ngasih hasil yang dramatis. Jelas aja semua orang jadi pengen coba. Oke, ayo kita mulai investigasinya. Nah, untuk ngebuktiin kremnya, langkah pertama yang paling penting adalah kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya isi sabun ini, apa rahasia di balik warna oranyenya yang khas itu. Nah, ini dia nih bintang utamanya. Asam kojik atau kojic acid. Bahan ini asalnya dari fermentasi beras dan cara kerjanya tuh keren banget. Jadi bayangin aja di kulit kita itu ada pabrik yang produksi pigmen warna kulit, namanya melanin. Nah, si asam kojik ini tugasnya kayak bilang ke pabrik itu, "Why, produksinya jangan ngebut-ngebut dong." Jadinya produksi pigmen melambat dan kulit kita pun kelihatan jadi lebih cerah. Inilah jagoan di balik klaim pencerahnya. Tapi asam kojik ini nggak kerja sendirian loh. Dia punya tim pendukung yang solid. Ada minyak kelapa yang bantu jaga kulit biar tetap lembab, ada ekstrak pepaya yang bantu ngangkat sel kulit mati, plus duet maut vitamin C dan E sebagai antioksidan. Jadi formulanya tuh dirancang buat mencerahkan sekaligus ngerawat kulit. Oke, dari kandungannya sih kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi gimana pas dipakai di dunia nyata? Apakah klaim 5 menit langsung putih itu fakta? Atau cuma fata morgana? Yuk kita bandingin klaim sama realita dari orang-orang yang udah pernah coba. Dan inilah faktanya, Kojisan itu emang terbukti bisa bantu mencerahkan kulit. Tapi ada dua catatan super penting. Pertama, ini efektifnya untuk kulit tubuh ya. Kedua, lupain soal 5 menit. Mencerahkan kulit itu butuh proses. Ini tuh lari maraton, bukan lari sprint. Jadi harus rutin dan sabar pakainya baru hasilnya kelihatan. Nah, sekarang tolong fokus dan dengerin baik-baik, karena ini bisa dibilang bagian paling krusial dari semua pembahasan kita. Di balik manfaatnya, ada satu peringatan super besar yang wajib banget kamu tahu sebelum nekat nyobain sabun ini. Ini dia peringatannya, dan kayaknya aku nggak bisa lebih tegas lagi dari ini. Jangan pernah coba-coba pakai sabun ini di wajah. Ini bukan sekedar saran ya, tapi ini udah jadi aturan mutlak dari para pengguna yang udah berpengalaman. Dan alasannya sangat-sangat masuk akal. Nah, ini salah satu contoh nyata dari korbannya. Ada seorang reviewer yang cerita kulit mukanya jadi kering kerontang, tapi anehnya jerawat malah jadi panen. Loh kok bisa? Soalnya sabun ini formulanya terlalu keras buat kulit wajah kita yang cenderung lebih tipis dan sensitif. Keseimbangan alami kulit jadi rusak dan ya hasilnya malah jadi bencana. Kalau dari sisi medis, risikonya juga nyata. Kamu bisa aja ngalamin kulit yang super kering kayak gurun Sahara, kemerahan, iritasi, bahkan gatal-gatal. Tapi yang paling harus diwaspadai itu yang terakhir, kulitmu bakal jadi super sensitif sama matahari. Artinya, jadi lebih gampang gosong, flek hitam, dan rusak kena sinar UV. Ngeri kan? Oke, setelah dengar semua peringatan tadi, jangan keburu panik dulu. Bukan berarti sabun ini harus langsung masuk daftar hitam kok. Ada cara buat dapetin manfaatnya tanpa harus kena efek sampingnya. Kuncinya cuma satu, pakainya harus dengan cara yang benar dan pinter. Coba ikutin langkah-langkah ini ya. Yang pertama dan paling utama, lakuin patch test dulu di area lipatan siku. Ini buat ngecek kulitmu alergi atau enggak. Terus ingat, ini hanya untuk tubuh. Busain sabunnya, terus diamin 3-5 menit biar asam kojiknya sempat bekerja, baru deh bilas sampai bersih. Oh ya, ada tips pro juga nih. Potong-potong sabunnya jadi kecil, soalnya sabun ini gampang banget lembek kena air. Selesai mandi, ada ritual wajib yang nggak bisa ditawar-tawar. Karena sabun ini sifatnya mengeringkan, kamu wajib hukumnya buat langsung pakai body lotion atau pelembab ke seluruh tubuh. Anggap aja ini kayak ngasih minum buat kulitmu yang habis dibersihin secara total. Pokoknya, jangan pernah sekalipun nge-skip langkah ini. Dan aturan wajib nomor 2 yang sama pentingnya.
Ingat kan kulitmu jadi lebih sensitif sama matahari? Artinya sunblock atau sunscreen itu bukan lagi pilihan, tapi jadi keharusan setiap kali kamu mau keluar rumah. Tanpa perlindungan sunblock, semua usahamu buat mencerahkan kulit bakal sia-sia. Malah kulitmu bisa jadi lebih gelap dari sebelumnya. Oke, kita udah bedah semuanya. Mulai dari klaimnya yang gila-gilaan, bahan rahasianya, realita di lapangan, sampai cara pakai yang aman. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu. Jadi sabun ini layak dibeli atau enggak? Yuk kita tarik kesimpulannya. Ini dia rangkumannya. Di sisi kelebihannya, sabun ini emang beneran bisa mencerahkan kulit tubuh, harganya murah banget dan gampang dicari. Tapi di sisi kekurangannya, ini musuh besar buat kulit wajah. Efeknya bikin kering, dan kamu jadi punya PR tambahan buat rajin pakai pelembab dan sunblock. Jadi ada plus minusnya yang harus kamu pertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan kamu. Kojisan bisa jadi teman yang baik buat mencerahkan kulit tubuh dengan budget yang minim, tapi, ini ada tapinya ya, hanya kalau kamu siap dan disiplin sama aturan mainnya, yaitu wajib pakai pelembab dan sunblock setiap hari tanpa bolong. Jadi setelah tahu semua faktanya, menurut kamu, apakah sabun ini cocok buatmu? Coba deh pikirin baik-baik.